Saat ini kita kembali dilanjutkan dengan semua orang dan termasuk kelompok Xiaoyan yang baru saja menaiki kapal. Kemudian kelompok Xiaoyan pun baru menyadari bahwa ukuran kapal perang ini sangat besar setelah menaikinya. Xiaoyan juga merasakan sebuah fluktuasi spasial di sekitar tubuhnya lebih intens. Lalu dirinya pun menutup matanya dan merasakan sekelilingnya dan kejutan dengan cepat memenuhi wajah Xiaoyan. Sehingga dirinya pun bergumam, dengan mampu melintasi angkasa kapal ini maka kapal perang ini benar-benar kapal perang yang sangat misterius. Lalu sebuah tawa tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiaoyan ketika sebuah suara terdengar. Suara tersebut berkata, kapal perang semacam ini adalah sesuatu yang diwarisi klan Gu di zaman kuno, dan ini disebut dengan kapal pesawat luar angkasa. Lalu dalam hal kecepatannya kemungkinan bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak akan bisa mengejarnya. Namun sayangnya hal seperti ini benar-benar terlalu langka untuk saat ini. Setelah itu Xiaoyan pun menoleh dan melihat seorang pria berjubah putih tersenyum di belakang mereka. Lalu di dahi pria ini ada simbol api seperti kehidupan yang perlahan menyala. Dan orang ini adalah salah satu dari orang yang pernah dilihat Xiaoyan di toko anggur pada saat itu. Meskipun begitu Xiaoyan bisa merasakan bahwa pria ini tidak memiliki pikiran buruk. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya menangkupkan tangannya dan berterima kasih atas informasi yang diberikan. Kemudian pria berjubah putih pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, Xiaoyan terlalu sopan. Lalu dirinya pun memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Huo Xuan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun menjawab sambil tersenyum bahwa dirinya bernama Xiaoyan. Mendengar hal itu Huo Xuan hanya melambaikan tangannya dan berkata, apakah juara pil gathering Xiaoyan? Tentu dirinya juga secara alami tahu tentang Xiaoyan. Sedangkan Xiaoyan pun tersenyum dan bertanya, sepertinya saudara Huo Xuan kemungkinan adalah anggota dari klan Yan. Huo Xuan tidak terkejut bahwa Xiaoyan dapat mengenali identitasnya, sehingga dirinya pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata, jika seseorang membicarakannya, maka kedua klan mereka memang memiliki hubungan sejak lama, dan Huo Xuan ingin tahu apakah saudara Xiaoyan telah datang ke alam Gu ini karena pembukaan makam surgawi. Xiaoyan agak kaget saat mendengar istilah makam surgawi. Huo Xuan juga tercengang saat dirinya melihat reaksi dari Xiaoyan, lalu dirinya pun dengan segera tiba-tiba mengerti sesuatu sebelum akhirnya lanjut menjelaskan. Sejak ketua Xiao Xuan meninggal klan Xiao tidak pernah lagi datang ke alam Gu, dan kemungkinan atau bahkan beberapa barang yang hilang selama pewarisan. Xiaoyan pun tertawa sebelum akhirnya bertanya, bisakah saudara Huo Xuan memberitahu Xiaoyan mengenai makam surgawi ini? Huo Xuan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata, masalah ini bukan rahasia bagi Xiaoyan. Oleh karena itu tidak apa-apa untuk memberitahu saudara Xiaoyan tentang hal itu. Jadi makam surgawi ini tertinggal dari zaman kuno, bahkan ada cukup banyak makam milik berbagai ahli di sana dan diantara dari mereka adalah makam leluhur dari klan Xiao yakni Xiao Xuan. Jantung Xiaoyan pun berdebar kencang ketika dirinya mendengar perkataan tersebut, karena tidak terduga bahwa apa yang disebut makam surgawi ini terkait dengan leluhurnya. Dan salah satu alasan dirinya datang ke alam Gu kali ini adalah untuk melakukan perjalanan ke makam leluhurnya, sehingga dengan begitu dirinya mungkin saja bisa mendapatkan sesuatu dari sana. Selanjutnya Huo Xuan lanjut menjelaskan bahwa makam surgawi ini sangat misterius, karena itu memiliki jejak energi banyak ahli dari zaman kuno dan dengan aliran waktu, dan jejak ini telah berubah menjadi penampilan mereka sejak mereka masih hidup. Lalu selama seseorang mengalahkan mereka, maka seseorang akan dapat memperoleh jejak energi dan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu harus diketahui bahwa jejak energi ini benar-benar sangat luar biasa, bahkan mereka setara dengan pil obat tingkat tinggi yang sebenarnya. Terlebih lagi mereka adalah tipe yang bisa terus-menerus dikonsumsi tanpa efek berkurang atau bertambah banyak. Tentu saja yang paling penting adalah waktu di dalam makam surgawi mengalir lebih lambat daripada di dunia luar. Diumpamakan 5 hari di dalam makam surgawi setara dengan 1 hari di dunia luar. Lalu dengan ketenangan yang dimiliki oleh Xiaoyan dirinya tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini.
karena dunia ini benar-benar memiliki tempat yang begitu misterius. Salah satunya ialah 5 hari di alam itu setara dengan 1 hari di dunia luar, sehingga jika seseorang tinggal 1 tahun di dalamnya makanya 2 bulan yang akan berlalu, dan jika seseorang dilatih selama 100 tahun di dalam apakah orang itu tidak akan menjadi ahli utama ketika dirinya keluar, sehingga dengan kelebihan waktu lebih ini bahkan orang bodoh yang paling bodoh sekalipun akan dapat memperoleh prestasi besar. Kemudian Huo Xuan lanjut menjelaskan bahwa makam surgawi itu misterius, namun meskipun begitu ada juga batasannya, karena benda ini akan terbuka setiap 20 tahun sekali, lalu seseorang dapat tinggal 3 tahun di dalamnya pada satu waktu yang setara dengan sekitar setengah tahun di dunia luar. Tentu saja hanya anggota dari 8 klan kuno yang memenuhi syarat untuk masuk ke makam surgawi, karena orang lain tidak akan memiliki kualifikasi seperti itu dan dengan begini saudara Xiao Yan juga bisa memasukinya. Xiao Yan pun menyipitkan matanya sebelum akhirnya bertanya, klan Xiao sudah jatuh akan tetapi apakah dirinya masih bisa masuk? Huo Xuan pun merentangkan tangannya saat dirinya berbicara bahwa ini adalah aturannya, dan terlepas dari seberapa rendah dan luarnya klan Xiao saat ini, namun dulunya adalah salah satu dari 8 klan kuno, tentu saja Xiao Yan juga harus memahami bahwa pada akhirnya Xiao Yan akan menemui beberapa masalah, namun mengingat kekuatan saudara Xiao Yan saat ini maka seharusnya dirinya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Xiao Yan pun diam-diam mengangguk, setelah itu dirinya pun menangkupkan tangannya ke arah Huo Xuan dan berterima kasih atas semua informasi yang telah diberikan. Huo Xuan pun tersenyum dan berkata, santai Lur, ini hanyalah masalah kecil, dan jika Xiao Yan benar-benar memasuki makam surgawi ketika saatnya tiba maka dirinya mungkin perlu bekerja sama dengan Xiao Yan, karena beberapa klan lain memiliki dendam dengan klan Yan miliknya dan akan menjadi hal baik untuk memiliki teman tambahan. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk dan dirinya secara alami memahami logika ini. Setelah melihat Xiao Yan mengangguk, Huo Xuan lanjut berbicara, selain dari hal yang dirinya sebutkan, Xiao Yan juga harus lebih memperhatikan orang-orang dari klan Hun dan klan Yao, dan tidak perlu banyak bicara lagi tentang klan Hun karena klan Xiao telah menjadi musuhnya sejak lama, bahkan jatuhnya klan Xiao saat itu pasti terkait dengan mereka, sedangkan klan Yao sendiri itu adalah karena seorang bernama Yao Chen, dan dirinya tidak menyangka bahwa tetua Yao Chen adalah seorang dari klan Yao, dan ini adalah sesuatu yang hanya disebutkan oleh ketua klannya saat dirinya dalam perjalanan ke sini. Lalu jika tebakannya benar maka orang-orang yang dikirim oleh klan Yao kali ini adalah Yao Xingzi yang disebut pengobatan manusia dalam klan Yao. Anggota klan Yao ini tidak terlalu memikirkan para alkemis di dunia luar. Selain itu Xiao Yan adalah murid dari tetua Yao Chen yang ditinggalkan klan Yao pada saat itu. Terlebih lagi Xiao Yan dikabarkan menjadi alkemis terkuat dari generasi muda di dataran tengah, dan mengingat karakter orang itu maka dirinya sudah pasti akan mempermalukan Xiao Yan jika mereka berdua bertemu. Xiao Yan pun mengulangi nama yang baru saja disebutkan dan bergumam, ini adalah gelar dan nama yang aneh. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan mendengar nama orang-orang ini saja sudah menyebabkan Xiao Yan tidak menyukainya. Menanggapi hal itu Huo Xuan pun segera mengingatkan meskipun namanya aneh dikabarkan dirinya adalah seorang alkemis tingkat 8, bahkan kekuatannya yang sebenarnya tidak kalah dengan Xiao Yan, sehingga sebaiknya Xiao Yan harus tetap berhati-hati jika bertemu dengannya. Xiao Yan pun mengangguk dan berpikir bahwa tingkat 8 bukanlah level yang buruk, dan mudah-mudahan orang ini tidak akan menyinggung perasaannya, karena jika tidak maka Xiao Yan akan memberitahu mereka bahwa bahkan murid dari seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao sebenarnya lebih kuat dari apa yang disebut anggota klan inti mereka, karena penghinaan yang telah diderita oleh gurunya akan dikembalikan oleh murid ini atas nama dirinya yang sudah lanjut usia. Setelah itu Huo Xuan pun mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan dan pergi. Setelah mengobrol sebentar, Xiao Yan dapat merasakan dengan jelas bahwa Huo Xuan ini ada di sini untuk menyatakan niat baik. Mungkin sebagian alasannya adalah karena kekuatannya saat ini akan tetapi ini tidak sepenuhnya terjadi.
Lalu tidak lama Tian Huo bersama dengan yang lainnya pun segera buka suara. Dirinya berkata bahwa orang ini tidak sederhana, bahkan dirinya pribadi tidak dapat melihat kekuatannya, dan dirinya memang layak berasal dari salah satu dari 8 klan kuno. Dengan tampil misterius dan tidak terduga, Xiao Yan pun mengangguk, dan jika dirinya menebak dengan benar maka kekuatan Huo Xuan seharusnya sepertinya bintang 7 dozun atau lebih. Karena jika tidak maka dirinya tidak akan bisa menyembunyikan kekuatannya dari Tian Huo yang kekuatannya telah mencapai bintang 6 dozun. Kemudian Xiao Yan pun dengan lembut tertawa sebelum akhirnya berkata, ini akan membutuhkan setengah hari untuk melakukan perjalanan dari sini ke pegunungan suci Gu Alam Gu, sehingga mereka hanya bisa memanfaatkan waktu untuk beristirahat di kapal ini dan lebih baik untuk segera pergi. Setelah itu Xiao Yan pun memimpin semua orang ke sisi lain kapal perang. Diketahui jika kapal perang ini sangat besar dan pertahanannya juga sangat kuat. Lalu Xiao Yan juga bertemu dengan beberapa prajurit bersenjata lengkap dari Black Summer Army setiap beberapa langkah yang mereka ambil, sehingga Xiao Yan pun berpikir sepertinya klan Gu khawatir tentang orang-orang yang telah memasuki klan Gu. Bersamaan dengan pemikiran tersebut terlintas tiba-tiba mata Xiao Yan pun berhenti di bagian depan kapal, karena ada seorang pria berambut panjang dengan pakaian cemerlang duduk di sana. Sebuah meja kayu kecil telah didirikan di depannya dan 2 cangkir teh bening telah diletakkan di atasnya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dirinya menatap punggung ini, lalu setelah itu dirinya berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Meskipun begitu Xiao Yan bisa merasakan aura luas dan perkasa yang samar-samar menyebar dari tubuh orang ini. Namun baru saja Xiao Yan hendak berbalik dan pergi tiba-tiba tawa samar ditransmisikan ke telinganya yang menyebabkan dirinya berhenti. Sebuah suara berkata, karena teman dari klan Xiao telah ada di sini, maka silakan duduk dan mari nikmati bersama kopi dari Bude Yanti. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang dan matanya bertukar pandangan dengan kelompok dokter peri kecil akan tetapi tidak pergi. Xiao Yan pun berbalik dan dirinya berjalan ke arah pria tersebut dan duduk di seberangnya. Xiao Yan mengangkat matanya dan dengan samar bertanya, apakah dirinya adalah seseorang dari klan Gu? Pria berambut panjang pun tertawa dan berkata, saya adalah Gu Zhen. Xiao Yan diam-diam mengangguk dan matanya menyapu para prajurit Black Summer Army dan menemukan bahwa mata orang-orang ini mengandung rasa hormat ketika mereka melihat orang di depannya, dan rasa hormat ini yang berasal dari hati mereka adalah sesuatu yang tidak muncul bahkan ketika mereka menghadapi komandan kedua Lin Xiu. Xiao Yan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya, apakah ini adalah komandan pertama dari Black Summer Army? Tangan yang digunakan pria berambut panjang untuk mengangkat cangkir tehnya bergetar setelah mendengar kata-kata ini. Sebuah riak melingkar menyebar di dalam cangkir teh saat dirinya tertawa dan berkata, Xiao Yan memang layak menjadi anggota dari klan Xiao. Xiao Yan pun segera bertanya tanpa ekspresi, apakah dirinya menunggu di sini untuk membantu kelompok Ling Kuan mendapatkan kembali wajah mereka? Gu Zhen pun tertawa dan berkata, memang beberapa anak kecil itu memiliki karakter yang mudah tersinggung dan pengendalian diri yang buruk, lalu dengan membiarkan mereka mengalami apa artinya selalu ada orang yang lebih besar, maka akan membuat mereka belajar untuk menarik sebagian dari kesombongan mereka. Selain itu mereka tidak akan berani datang mencari Gu Zhen untuk membantu mendapatkan kembali wajah mereka. Xiao Yan pun menatap Gu Zhen di hadapannya dan berpikir bahwa orang ini cukup lembut, dan kontrol ringan dan lembut semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan lihat untuk pertama kalinya di kalangan generasi muda. Gu Zhen pun segera bertanya, apakah Xiao Yan tahu mengapa ada begitu banyak prajurit Black Summer Army yang menjaga kapal perang ini? Xiao Yan pun menjawab secara acak bahwa sepertinya Gu Zhen khawatir tentang orang-orang yang berada di alam Gu. Gu Zhen tersenyum sebelum akhirnya berkata, itu hanya sebagian dari alasannya. Karena ada sejumlah besar warga keturunan di alam Gu, dan mereka adalah dasar dari kelambu dan juga tingkat yang paling penting dalam klan Gu, yang dimana tubuh mereka memiliki garis keturunan Dodi. Meskipun jumlah ini sangat tipis sehingga dapat diabaikan, kadang-kadang beberapa variasi pun terbentuk, dan orang-orang ini akan menjadi darah baru dari klan Gu.
Tentu saja alasan mereka memiliki kesempatan untuk berevolusi adalah karena garis keturunan Dodi yang ada di dalam tubuh mereka. Namun garis keturunan semacam ini sangat samar dan itu bisa dengan mudah ditekan. Lalu klan Gu menghargai garis keturunan Dodi. Oleh karena itu mereka khawatir seorang dari luar akan menyebabkan kekuatan garis keturunan ini menghilang. Lalu kata-kata Gu Zhen pun berhenti ketika dirinya mengatakan hal ini. Kemudian dirinya memandang Xiao Yan dan lanjut berbicara, ini adalah kasus warga keturunan biasa dan juga kasus anggota inti klan Gu, dan dalam aturan klan Gu miliknya ada aturan yang jelas bahwa seseorang tidak diperbolehkan menikah di luar klan. Xiao Yan mungkin menyadari apa yang ingin dirinya sampaikan berikutnya. Ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang dan dirinya dengan lembut berkata, dirinya tahu akan tetapi itu masih tidak berguna untuk Xiao Yan. Gu Zhen pun perlahan meletakkan cangkirnya dan lanjut berbicara beberapa kalimatnya ini secara alami tidak memiliki harapan untuk membuat Xiao Yan meninggalkan niatnya. Namun Xiao Yan juga tentu menyadari betapa klan Gu sangat menghargai garis keturunan Dodi, dan untuk memastikan bahwa garis keturunan berlanjut sangat sulit untuk ada jika Xiao Yan dengan nona muda, dan seseorang harus tahu kapan waktunya harus mundur dalam situasi sulit tidak peduli apa yang bisa dilakukan, karena jika tidak maka kemungkinan tidak akan baik untuk siapapun, dan ini bukanlah ancaman akan tetapi sebuah pengingat, karena jika Xiao Yan benar-benar menyukai nona muda maka Xiao Yan akan tidak boleh menyeretnya ke bawah. Hal itu dikarenakan klan Xiao pada saat ini telah sepenuhnya menurun. Sementara itu Xiao Yan dengan lembut memutar cincin penyimpanan di jarinya sesaat kemudian Xiao Yan tiba-tiba tertawa dan bertanya, apakah garis keturunan Dodi benar-benar sekuat itu? Gu Zhen pun tercengang saat dirinya mendengar pertanyaan Xiao Yan. Dirinya segera tersenyum dan menjawab, apakah ada kebutuhan untuk memberikan balasan tentang hal itu? Karena klan kuno ini masih kuat sampai saat ini, dan ini adalah bukti yang terbaik. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya lanjut bertanya, tingkat apa yang harus dicapai seseorang agar klan Gu mengabaikan garis keturunan? Gu Zhen pun mengangkat alisnya dan perlahan menjawab bahwa itu adalah tingkat Doseng. Xiao Yan pun tersenyum dan menjawab, jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan mencapai level tersebut. Gu Zhen pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya berkata, ini bukan masalah sederhana seperti membuka mulut. Lalu dirinya meminta Xiao Yan untuk mengingat kata-katanya ketika dirinya berbicara tentang Doseng bukan Banseng, dan klan Gu saat ini tidak pernah kekurangan ahli di puncak kelas Dozun. Namun mereka tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba. Meskipun dirinya tersadar bahwa bakat Xiao Yan memang cukup bagus, namun orang-orang di dalam klan Gu yang bahkan lebih berbakat dari Xiao Yan saja tidak yakin bahwa mereka dapat maju ke kelas Doseng, dan bagaimana mungkin Xiao Yan bisa yakin bahwa dirinya akan bisa mencapainya? Xiao Yan pun tersenyum dan menjelaskan dengan percaya diri, hal ini dikarenakan mereka adalah anggota dari klan Gu, sementara Xiao Yan bukan. Hal ini karena mereka semua mengandalkan kekuatan besar dari garis keturunan Dodi sementara Xiao Yan tidak sama sekali. Adapun mengenai apakah Xiao Yan bisa mencapai kelas Doseng atau tidak maka waktu yang akan membuktikan segalanya. Sebuah senyum di wajah Gu Zhen perlahan ditarik setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan, lalu matanya menatap wajah percaya diri Xiao Yan di hadapannya. Dan sesaat kemudian akhirnya dirinya menghela nafas sebelum akhirnya berkata, saya secara alami cukup puas jika Xiao Yan benar-benar percaya diri, namun begitu Xiao Yan mengalami kesulitan untuk maju ke kelas Doseng maka dirinya berharap Xiao Yan akan meninggalkan nona muda karena akan buruk bagi mereka berdua jika ini terus berlanjut. Xiao Yan pun tersenyum kemudian berterima kasih karena sudah diingatkan. Dan Xiao Yan dapat mencapai titik ini hari ini dari awalnya sampah klan Xiao dengan mengandalkan dirinya sendiri dan tidak akan menyerah. Xiao Yan juga tidak sedikit pun takut menghadapi klan Hun begitu juga dengan klan Gu. Wajah Gu Zhen mengungkapkan ekspresi rumit ketika dirinya mendengar tawa Xiao Yan yang tidak menyerah. Dan ini adalah tiga kata sederhana akan tetapi tidak banyak yang bisa mencapai artinya. Namun ketika Gu Zhen menghela nafas di dalam hatinya tiba-tiba kapal perang pun bergetar.
lalu kecepatan kapal pun berkurang dan sebuah pegunungan hijau subur di kejauhan muncul dalam pandangan semua orang. Jantung Xiaoyan pun tiba-tiba berdebar kencang saat kapal perang tersebut terbang lebih dekat ke pegunungan dan bertanya, apakah mereka akhirnya telah sampai di pegunungan suci Gu? Mata Xiaoyan pun tertuju ke gunung di kejauhan yang tertutup awan, lalu sosok hijau berkabut samar-samar hadir di sana. Meskipun mereka berjauhan, Xiaoyan masih bisa merasakan keakraban dan kerinduan dari dalam tulangnya. Dua pasang mata pun saling bertautan dari jarak yang sangat jauh dan tampaknya mereka telah memadat. Gu Zhen pun perlahan berdiri dan dirinya melihat sosok jiwa perempuan di puncak gunung. Sebuah senyum rumit pun muncul di wajahnya, karena selama bertahun-tahun ini satu-satunya orang yang bisa membuatnya secara pribadi datang ke tempat ini untuk menerima seseorang kemungkinan adalah pria di depannya ini. Gu Zhen pun menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata, ada perbedaan pendapat yang besar terhadap Xiaoyan dalam klan Gu, dan semuanya akan baik-baik saja jika Xiaoyan dapat mencapai kelas Doseng, karena jika Xiaoyan tidak bisa maka kemungkinan Xiaoyan akan menemui banyak kesulitan. Oleh karena itu Gu Zhen berharap Xiaoyan dapat mencapai apa yang dirinya katakan sebelumnya. Lalu penglihatan nona muda terhadap Xiaoyan seharusnya cukup baik. Xiaoyan pun diam-diam mengangguk dan dari percakapannya dengan Gu Zhen dirinya bisa merasakan tekanan yang dihadapkan Sun Er di dalam klan Gu. Xiaoyan pun bergumam, tidak akan ada yang bisa menghentikannya untuk bersama dengan Ayang Sun Er bahkan klan Gu itu sendiri. Sementara itu setelah menatap lama sosok di atas puncak gunung pun akhirnya mulai berjalan di atas awan lalu pakaiannya berkibar saat dirinya muncul bagai peri, dan dirinya juga membawa perasaan halus saat dirinya melangkahi awan dan menuju di depan banyak tatapan. Senyum lembut pun perlahan terangkat di wajah Xiaoyan saat ini mempelajari wajahnya dengan keakraban jiwa yang dalam. Wanita berpakaian hijau ini segera mengungkapkan senyum di depan banyak mata. Lalu sosoknya yang cantik melintas dan muncul di kapal perang. Setelah itu suara lembutnya terdengar di samping telinga Xiaoyan ketika dirinya mengucapkan nama, Abang Xiaoyan. Bentuk sapaan yang familiar tersebut menghantam dengan kejam ke bagian terlembut di dalam hati Xiaoyan. Tentu dirinya pun merasakan dorongan untuk memeluk orang di depannya ini dengan kasar. Namun Xiaoyan pun dengan paksa menahan dorongan tersebut dan berkata, gadis kecil ini benar-benar menjadi semakin cantik dan bohai. Xiaoyan pun dengan lembut tertawa dan mengulurkan tangannya kemudian mengusap kepala Sun Er di depan tatapan terkejut para prajurit Black Summer Army. Gu Zhen memandang wanita tersebut yang telah mengungkapkan senyum indah, namun dirinya hanya bisa memberikan senyuman pahit dan dirinya sadar bahwa senyum semacam ini adalah sesuatu yang mekar karena orang ini. Dan tampaknya hanya ketika dirinya berada di depan Xiaoyan Dewi Sun Er yang acuh tak acuh akan benar-benar mengungkapkan emosi seperti itu. Sementara itu di sisi lain Sun Er secara singkat mengenang masa lalu dengan Xiaoyan sebelum dirinya tersenyum dan bergerak. Dirinya berkata, bisakah kakak Xiaoyan menemani Sun Er jalan-jalan dan membeli boba? Setelah itu dirinya pun bergegas menuju pegunungan dan Xiaoyan di belakangnya perlahan menarik nafas. Tentu dirinya sadar bahwa alasan Sun Er menunjukkan dirinya kepadanya adalah karena dirinya ingin menunjukkan tekadnya kepada beberapa orang di klan Gu. Karena gadis ini bertindak tanpa rasa takut maka Xiaoyan pun tentu saja tidak akan bertindak pengecut. Sebuah kebanggaan pun melonjak di dalam hati Xiaoyan saat dirinya melirik pegunungan terus-menerus yang tampak meresap dengan aura kuno. Xiaoyan pun tertawa keras dan melambaikan tangannya kemudian memimpin dokter peri kecil dari kapal perang. Setelah itu dirinya pun dengan cepat mengejar Sun Er dan berkata, karena ini permasalahannya, maka izinkan Xiaoyan untuk melihat betapa hebatnya klan Gu ini. Namun persepsi spiritual Xiaoyan yang tajam menangkap 10 mata yang sangat kuat menyapu tubuhnya saat dirinya meninggalkan kapal perang. Semua mata ini mengandung tekanan yang sangat kuat seolah-olah bahkan ruang di sekitarnya telah berhenti pada saat ini. Ekspresi Xiaoyan pun tenggelam saat dirinya merasakan perubahan ruang di sekitarnya, karena orang-orang dari klan Gu ini benar-benar ingin memberinya pelajaran dengan kejam. Lalu api panas pun tiba-tiba meledak di langit pada saat yang bersamaan.
dan gelombang api yang menakutkan menyebar dengan cara bergemuruh dengan Xiao Yan di tengahnya. Bahkan suhu yang menakutkan pun menyebabkan cukup banyak orang di kapal perang mengungkapkan ekspresi terkejut. Lalu wanita berpakaian merah bernama Huo Zi mengungkapkan perasaan aneh di matanya dan bergumam, api surgawi ini benar-benar sangat kuat. Lalu dirinya menatap tajam sosok Xiao Yan di dalam gelombang api, dan pada saat yang sama segel api di antara alisnya juga menjadi lebih panas. Bahkan nyala api sekitaran Xiao Yan pun mengamuk dan menyebar, dan ruang diam di sekitarnya tiba-tiba terbelah pada saat ini. Setelah itu Xiao Yan melangkah dengan nyala api dan melayang tinggi di langit, dan matanya terkunci ke tempat-tempat tertentu di dalam pegunungan. Lalu pemilik tatapan ini benar-benar sangat kuat, namun itu benar-benar mimpi yang konyol jika mereka ingin mengandalkan tekanan yang terkandung di mata mereka untuk menekan Xiao Yan. Setelah itu seruan terkejut pun muncul dari pegunungan setelah mereka melihat Xiao Yan menghancurkan ruang padat mereka dengan cara yang begitu mudah, dan tidak lama tubuh indah Sun Er melintas dan muncul di samping Xiao Yan saat gelombang api melonjak. Sedangkan matanya yang cerah sedingin es saat dirinya mengabaikan pegunungan dan suaranya yang dingin acuh tak acuh bergema. Dirinya pun berteriak kepada para tetua dan bertanya, apakah mereka tidak punya etika menyerang saat mereka bertemu tamu dari klan Gu? Apakah mereka mencoba membuat orang lain berpikir bahwa klan Gu mereka penuh dengan orang barbar? Sosok tua pun perlahan muncul di langit setelah kata-kata Sun Er baru saja terdengar. Lalu orang ini mengenakan jubah abu-abu berwajah dingin dengan tegas dan kuno, sedangkan matanya mengandung ketidakkramahan saat dirinya memelototi Xiao Yan dan berkata, perkataan dari nona muda Sun Er terlalu serius, karena mereka belum pernah melihat anggota klan Xiao selama bertahun-tahun, dan sekarang setelah mereka bertemu satu orang mereka akhirnya menjadi bersemangat sejenak dan ingin menyelidiki kekuatannya. Xiao Yan pun menatap pria tua berjubah abu-abu yang muncul dan jelas dirinya adalah salah satu dari mereka yang menyerangnya sebelumnya. Tatapan Xiao Yan pun menyapu pria tua berpakaian abu-abu dan bergumam, kekuatannya ada di bintang 8 Dozun. Lalu tidak lama sebuah suara samar perlahan menyebar dari jauh di dalam pegunungan sebelum akhirnya bergema di langit. Suara tersebut berkata kepada ketua yang baru saja muncul yang bernama Gu Qian bahwa hari ini adalah hari di mana klan Gu mereka menerima tamu, dan tindakannya ini sedikit berlebihan dan lebih baik baginya saat ini untuk pergi dan tidak melakukannya lagi. Gu Qian pun dengan hormat menangkupkan tangannya ke bagian dalam pegunungan ketika dirinya mendengar kata-kata ini. Lalu setelah itu dirinya pun membungkuk kepada Sun Er dan melirik ke arah Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Dirinya pun segera berbalik dan bergegas ke bagian terdalam dari pegunungan. Setelah kepergian dari Gu Qian, Sun Er pun menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya, apakah kakak Xiao Yan baik-baik saja? Xiao Yan pun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, tenang saja karena dirinya baik-baik saja. Sun Er pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya, apakah Xiao Yan saat ini tahu mengapa Sun Er tidak ingin Xiao Yan datang ke klan Gu lebih awal? Karena Sun Er tidak berharap orang-orang tua yang bertele-tele ini tidak bisa mengendalikan diri, dan mereka telah berpikir untuk menyerang dan menghalangi Xiao Yan saatnya tiba di klan Gu. Xiao Yan pun tersenyum dan dirinya secara alami sadar bahwa Sun Er tidak ingin Xiao Yan datang ke klan Gu untuk diejek. Oleh karena itu dirinya telah berulang kali meminta Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu sebelum datang mencari Sun Er. Xiao Yan pun tersenyum dan tertawa sebelum akhirnya berkata, lebih baik mereka saat ini pergi, karena Xiao Yan sudah mengerti apa yang akan Xiao Yan hadapi sebelum dirinya datang ke alam Gu. Dan permasalahan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena Sun Er telah membantu Xiao Yan menahan mereka selama bertahun-tahun dan saat ini harus menjadi giliran Xiao Yan. Sun Er pun sedikit terkejut saat mendengar suara lembut dari Xiao Yan. Sun Er pun tersenyum manis dan berpikir bahwa dirinya memang telah membantu Xiao Yan menunda klan Gu untuk waktu yang lama, dan untungnya saat ini Xiao Yan sudah memiliki kemampuan untuk menanggung semua ini bersamanya. Sementara itu di sisi lain sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas gunung yang curam, lalu matanya melihat ke arah Xiao Yan dan Sun Er yang berada di langit.
dan jejak rambut hitam dan putih dengan lembut melayang di depan dahinya dan sepasang mata seperti iblis yang dingin terlihat di bawah rambutnya. Sebuah tawa aneh tiba-tiba terdengar sementara seorang pria berjubah perak aneh muncul dari belakang. Lalu sosok tersebut berkata, "Xiao Yan ini akhirnya telah datang." Pria berjubah perak yang baru saja datang segera menatap pria berambut hitam putih di depannya dan mulai menggodanya. Dirinya berkata kepada pria yang bernama Gu Yao, "Sepertinya hubungan antara Sun Er dengan Xiao Yan cukup baik. Apakah dirinya tidak berniat untuk menyerah?" Pria yang disebut Gu Yao pun segera berkata, dirinya bukan anggota klan Gu, oleh karena itu dirinya tidak akan bisa bersama dengan Sun Er. Pria berjubah perak pun tertawa sebelum akhirnya bertanya, "Bagaimana jika Xiao Yan bersikeras untuk tidak pergi?" Mata Gu Yao pun terangkat sedikit saat dirinya bergumam, "Jika begitu permasalahannya maka biarkan Xiao Yan untuk mati." Kemudian kita kembali ke Sun Er yang setelah tetua yang dipanggil Gu Qian disuruh mundur, mata cerahnya pun sekali lagi menyapu pegunungan yang luas, lalu mereka akhirnya berhenti di sebuah gunung hijau dan dirinya bisa merasakan niat membunuh yang sangat samar tetapi sangat dingin. Sun Er pun mengepalkan tangannya saat ekspresi marah melintas di matanya yang cantik, lalu dirinya segera berteriak kepada sosok yang bernama Gu Yao, jika dirinya berani mencoba sesuatu yang lucu maka Sun Er pasti tidak akan melepaskannya. Sun Er pun perlahan menekan gejolak di dalam hatinya sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan di sampingnya. Kemudian dirinya pun segera mengajak Xiao Yan untuk pergi. Meskipun begitu saat ini mata Xiao Yan juga terkunci di tempat di mana mata Sun Er berhenti sebelumnya. Lalu Xiao Yan pun bergumam dengan lembut bahwa sosok tersebut adalah orang yang sangat kuat. Ekspresi Xiao Yan pun tetap tenang sebelum akhirnya dirinya berpikir bahwa cara biasa tidak akan berguna. Jika seseorang ingin benar-benar menghilangkan beberapa perlawanan di dalam klan Gu, meskipun Xiao Yan telah mengalahkan Ling Kuan dan Lin Xiu yang merupakan ahli dari generasi muda klan Gu di kota suci Gu, namun dirinya mengerti bahwa mereka masih jauh dari cukup untuk membuktikan kekuatannya di mata orang-orang tua dari klan Gu. Karena mengalahkan duo Lin Xiu tidak akan dapat membuat mereka memandangnya berbeda. Oleh karena itu Xiao Yan saat ini perlu menemukan ahli puncak dari generasi muda dalam klan Gu, dan seseorang yang reputasi benar-benar hebat dan menjadikan orang itu lawannya. Selain itu Xiao Yan harus memenangkan pertukaran seperti itu, karena jika tidak maka anggota di dalam klan Gu yang tetap netral mungkin mulai menentang Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya menarik matanya, lalu dirinya tersenyum kepada Sun Er dan mengajaknya untuk segera pergi. Sun Er pun sedikit mengangguk dan tubuhnya yang halus pun mulai bergerak bersamaan dengan itu kelompok Xiao Yan pun mengikuti di belakangnya. Di sisi lain pria berjubah perak pun tertawa dan berkata, dirinya memang layak berasal dari klan Xiao. Gu Yao seharusnya tahu arti dari tatapan yang baru saja dilemparkannya. Karena dirinya sebenarnya benar-benar ingin menantang Gu Yao. Gu Yao pun mengangkat matanya dan berkata, besok adalah upacara dewasa, dan menurut aturan dirinya bisa memilih lawannya sendiri. Melihat bahwa dirinya penuh dengan keberanian seperti itu maka dirinya akan memberinya kesempatan besok. Adapun mengenai Sun Er akan tindakannya di masa depan. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiao Yan bersama dengan Sun Er berhenti di depan sebuah rumah bambu di bagian terdalam pegunungan, dan pada saat ini ada sesosok tua sedang tersenyum saat melihat kelompok Xiao Yan yang turun di depan rumah bambu. Xiao Yan pun terkejut ketika melihat sosok yang dikenalinya di depan rumah bambu yang ternyata adalah Ling Ying Sang Sales Rokok Marlong. Xiao Yan pun segera tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Ling Ying pun menghela nafas dan berkata, sudah kurang dari 10 tahun tidak disangka tuan muda Xiao Yan telah mencapai tahap seperti ini, dan hal ini benar-benar membuatnya merasa malu. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya Sun Er mulai berbicara. Dirinya mempersilahkan mereka untuk duduk dan berkata bahwa tempat ini adalah tempat latihannya, sehingga jarang ada orang yang bisa datang ke sini dan dirinya pikir kakak Xiao Yan kemungkinan besar tidak akan suka pergi ke tempat lain. Xiao Yan pun mengangguk karena lingkungan tempat ini sepi dan itu cocok dengan apa yang disukai oleh Xiao Yan.
Kelompok Xiaoyan pun mengikuti Sun Er dan memasuki rumah bambu. Setelah itu mereka duduk di ruang tamu dan Xiaoyan mengambil kesempatan untuk memperkenalkan kedua belah pihak. Setelah sama-sama berkenalan mereka pun saling berbincang-bincang ringan di dalam ruangan, dan tidak lupa selalu ditemani dengan kopi dan gorengan yang telah Xiaoyan bawa dari warung Bude Yanti cabang Tasik. Dan yang terpenting Xiaoyan saat ini masih menjadi buron Bude Yanti, karena bon terus dan tidak mau bayar.